Pada pagi hari ini kita kembali mengikuti pada kebaktian pada minggu tanggal 7 Juni 2020. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu teduh sejenak. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan tempat yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami masih boleh melakukan ibadah kami ya Bapa, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Berkati kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan, awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepada-Mu. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 6, Hosana Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai nats penuntun kita pada kebaktian hari ini diambil dari Nehemia 9 ayat 5b. Demikian bunyinya. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia, ditinggikan mengatasi segala pujian dan hormat. Sebentar lagi kita akan melakukan dosa kita di hadapan Tuhan.
Mari kita iringi dengan sebuah lagu dari kajian nomor 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tundukkan kepala, berdoa dan menjemah kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang hidup kita, terlebih di dalam seminggu terakhir ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, sujud menyembah ya Bapa, memohonkan ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik itu Tuhan karena penderitaan atau persoalan-persoalan sedang kami hadapi, sehingga kami ya Tuhan berdosa melalui penglihatan kami ya Bapa, melalui pendengaran kami, melalui perkataan kami ya Bapa, sehingga Tuhan bisa menyakiti orang-orang di sekeliling kami, terlebih-lebih ya Tuhan menyakitkan hati-Mu. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kembali kami bersujud di kaki kebesaran-Mu Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak layak walaupun hanya untuk memohon ampun kepada-Mu ya Bapa, karena kedekiran hati kami ya Tuhan, karena perbuatan kami senantiasa berulang-ulang ya Bapa, yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau bukan hanya karena anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, kami juga tak boleh layak berada di sini. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, melalui anak-Mu yang tunggal, yang telah Kau korbankan ya Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya ya Tuhan, iman percaya kami akan semakin kuat, dan kami dapat mempergunakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kehidupan kami lebih baik dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa pengampunan dosa kami kepada-Mu. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Nehemia 9 ayat 17b. Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku.
Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di dalam kesempatan hari ini. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bekerjalah melalui hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Bukalah pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga kedua. Demikian firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, seperti yang telah kita renungkan pada kesempatan yang lain tentang jemaat ini, saudara, sekarang muncul satu pertanyaan yang sangat penting adalah, apa rahasia iman jemaat-jemaat di Makedonia? Meskipun mereka berada di dalam situasi yang buruk, penuh dengan penderitaan, hidup dalam kondisi yang ekstrim miskin, tetapi mereka bersukacita, berlimpah-limpah. Kalau saya bilang begini, saudara, di saat menghadapi kesusahan yang begitu besar dan begitu banyak, jangankan bersukacita, bisa bertahan saja, melanjutkan kehidupan, itu sudah sangat bagus. Akan tetapi, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan jemaat di Makedonia? Mereka bukan hanya bertahan hidup, tapi lebih daripada itu, mereka bersukacita, berlimpah-limpah. Apa rahasia iman Makedonia? Pertama, itu karena mereka mengerti dan meyakini kabar baik yang telah mereka peroleh. Sebelum lebih lanjut membahas isu ini, saudara, mari kita lihat beberapa hal, beberapa contoh di mana orang-orang Kristen mempunyai konsep yang tidak pas dalam rangka mereka menjadi Kristen. Ada sejumlah orang Kristen nominal, yaitu apa? Orang-orang Kristen yang memang terlahir di dalam keluarga Kristenan turun-temurun. Orang-orang seperti ini belum tentu mengenal dan mengalami Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah konon ada yang menyebutkan bahwa di dunia ini ada banyak sekali orang-orang Kristen yang bertipikal seperti ini. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai potensi yang paling besar untuk meninggalkan iman mereka ketika mereka menghadapi tantangan di dalam iman. Ada juga orang Kristen yang membangun imannya berdasarkan fenomena yang mereka saksikan. Sebagian orang begitu bangga tatkala melihat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam diri mereka ataupun yang mereka saksikan di dalam gereja, saudara. Mereka merasa Allah begitu hebat, begitu dahsyat tatkala mujizat terjadi. Kedahsyatan Allah seolah-olah hanya dilihat berdasarkan mujizat yang muncul, saudara. Bagi saya, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan justru dapat dilihat ketika Dia menolak melakukan mujizat yang diminta oleh siapapun, termasuk orang-orang beriman. Sebagian orang beriman karena melihat mujizat. Bagi saya, saudara, tetap beriman sekalipun tidak terjadi mujizat dalam hidupnya,
ini jauh lebih berkualitas. Ingat dengan baik, saudara, berkali-kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, dan dia selalu berpesan agar orang-orang yang mendapatkan layanan mujizat itu tidak menyebarluaskan, tidak menggembar-gemborkan kepada orang-orang di luar. Dan bukan karena dia tidak mampu melakukan mujizat. Ketika ditantang untuk melakukan hal itu, Yesus beberapa kali menurut catatan Alkitab lebih memilih berdiam diri. Dia tidak melakukan show off, memperlihatkan betapa hebatnya dia melakukan mujizat. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat sebuah tanda darimu." Sudah tahu apa kata Tuhan Yesus? Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut sebuah tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ketika tergantung di atas kayu salib, orang-orang mengejek dia dan memberikan sebuah tantangan. Turunlah dari kayu salib kalau engkau sungguh anak Allah. Yesus memilih diam, tidak menuruti tantangan mereka. Saudara sekalian, jika kita menjadi Kristen lantaran mengalami, apalagi melihat mujizat Tuhan, mirip-mirip seperti yang terjadi pada murid Yesus yang bernama Thomas. Maka satu hari, saudara, ketika mujizat itu tidak terjadi lagi, iman kita akan mengalami kegoyahan. Sekalian, selebihnya ada orang menjadi Kristen karena meyakini bahwa menjadi Kristen akan membuat hidup menjadi lancar, sukses, yakin sukses, bebas dari pergumulan, bebas dari sakit penyakit, kaya. Dan kalau itu terjadi, saudara, saya khawatir orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti ini satu saat akan mengalami kekecewaan yang begitu mendalam. Lihatlah apa yang terjadi dengan jemaat di Makedonia. Saudara sekalian, mereka mengalami ketidaklancaran dan mereka mengalami kemiskinan yang begitu parah. Tapi mereka tidak mempertanyakan pemeliharaan Tuhan atas umatnya yang miskin ini. Jelas mereka bukan penganut teologi sukses yang menawarkan kemakmuran, kesuksesan di dalam hal-hal materi. Saudara sekalian, jika kegampangan hidup adalah harapan dan tujuan saudara untuk menjadi Kristen, itu berarti saudara berada di agama yang keliru. Mengapa demikian? Karena baik dari segi ajaran maupun pengalaman empiris, orang-orang Kristen justru mengalami banyak kesulitan yang tidak dialami oleh orang-orang non-Kristiani. Ada banyak kesulitan yang dialami, termasuk diantaranya adalah penganiayaan. CNN Indonesia edisi 27 Desember 2018 berisi berita pernyataan dari Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang menyatakan bahwa ada 250 juta umat Kristen di seluruh dunia yang mengalami persekusi sejak tahun 2017. Karena itu, saudara, cepat-cepatlah koreksi diri. Jika saudara sekalian selama ini adalah orang Kristen nominal, ataupun mengandalkan kehebatan Tuhan karena mujizat, atau berkat-berkat yang kelimpahan. Kenapa? Karena konsep seperti ini tidak akan membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi tantangan zaman ini. Mari sekarang kita melihat konsep tentang kabar baik, saudara, yang diterima oleh orang-orang di Makedonia. Orang Kristen mesti membangun imannya di atas pemahaman yang mendalam dan benar.
Dan ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar, saudara sekalian. Sebab sekalipun dapat pengalaman rohani yang dahsyat, indah, tatkala mengalami pergumulan, bisa saja seseorang mengalami pembiasan, saudara-saudara sekalian. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Dia nabi yang luar biasa. Dia mengagung-agungkan Yesus. Bahkan ketika dia berada di dalam kandungan sekalipun, dia melonjak kegirangan ketika Maria, ibu Yesus, sedang mengandung Yesus, menyampaikan shalom kepada Elizabeth anaknya. Ketika dia bebas melayani, dia memuji-muji Tuhan Yesus, mengagung-agungkan Yesus. Dia berkata membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dia menolak membaptis Tuhan Yesus karena merasa tidak layak membaptis Yesus. Dan Allah Bapa memberikan pengumuman dan dilihat dan disaksikan oleh Yohanes secara langsung. Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes luar biasa mengagungkan Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dan dia mempunyai banyak sekali pengalaman rohani hal ini. Tetapi saudara, ketika dia berada dalam penjara, sepertinya dia menjadi sangsi dan ragu-ragu. Itu sebabnya dia mengutus murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang dijanjikan itu? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Ada apa dengan Yohanes, saudara? Dia mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi ketika dia dalam pergumulan, di dalam penjara, dia menjadi bimbang dan ragu. Saudara sekalian, ada sejumlah hal mendasar yang harus dipahami oleh orang-orang Kristen. Misalnya diantaranya adalah tentang siapakah manusia di hadapan Allah, saudara sekalian. Di hadapan Allah semua orang adalah pendosa. Dan dosa akan membawa akibat yang sangat radikal. Suka atau tidak suka. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Orang-orang akan berakhir selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar ketika seseorang telah tiba di sana. Lantas Alkitab juga mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus, anak Allah yang tunggal itu, untuk datang mati, menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga pada akhirnya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak lagi binasa, sebaliknya beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Inilah good news, berita baik yang telah didengar, dipahami, dan yang diyakini oleh jemaat-jemaat Makedonia saat itu, saudara. Mari kita lihat apa yang menjadi perkataan Paulus tentang jemaat-jemaat di Makedonia ini. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi yang juga masuk di dalam kelompok jemaat Makedonia. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena kerjasama yang kamu berikan dalam pemberitaan Injil sejak hari pertama sampai sekarang ini. Lebih lanjut lagi, Paulus berkata lagi kepada jemaat Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Dan kepada jemaat Tesalonika, Paulus berkata, sebab mereka sendiri bercerita bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus,
yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara sekalian, apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika maupun kepada Filipi, semua itu menggambarkan bagaimana mereka memahami anugerah Allah. Mereka memahami berita baik yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Mereka memahami itu dan mereka meyakini itu, saudara-saudara. Bagi jemaat di Makedonia, mendapatkan Yesus adalah mendapatkan segala-galanya. Tepat seperti kata Tuhan Yesus ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil. 70 orang itu pulang dengan sukacita. Karena apa? Karena iblis takluk pada mereka. Tapi Yesus berkata, bersukacitalah bukan karena iblis takluk kepada pelayananmu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Apa artinya mendapatkan Yesus Kristus? Mari kita bandingkan apa yang menjadi pengalaman Asaf di dalam Mazmur 73. Saudara sekalian, Asaf nyaris saja terjatuh karena dia cemburu kepada orang-orang berdosa, orang-orang fasik, melihat kemujuran mereka. Orang fasik tidak mengalami kesakitan, sehat dan gemuk, tidak mengalami kesusahan manusia, dan tidak kena tulah. Kelakuan mereka sungguh-sungguh fasik, sungguh-sungguh terlalu. Mereka congkak, mereka melakukan kekerasan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka penuh dengan curiga, dan mereka melakukan pemerasan dan menghina Tuhan. Tetapi mereka bertambah kaya, dan kata Mazmur, senang selamanya. Sementara itu, Asaf merasa hidup takut kepada Allah adalah sia-sia. Namun sepanjang hari dia kena tulah, dan setiap pagi kena hukuman. Asaf gagal memahami misteri kehidupan ini. Sampai akhirnya dia tiba di rumah Tuhan dan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik, di mana dikatakan Allah menaruh mereka di tempat yang licin, dan kemudian Allah menjatuhkan mereka sampai hancur. Mereka binasa sekejap, habis karena kedahsyatan. Sementara itu Asaf berkata, aku tetap di dekatmu Tuhan. Dia baru menyadari bahwa Tuhan memegang tangan kanannya. Dan nasihat Tuhan menuntun dirinya sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia di dalam kemuliaan yang kekal. Menyadari misteri dan akhir dari kehidupan orang fasik dan kehidupannya, Asaf sampai pada keputusan. Mazmur 73 ayat 25. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, Tuhan? Selain Engkau, tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Lihat saudara, apa yang terjadi dengan Asaf? Saya meyakini bahwa orang-orang yang mengerti dan meyakini kabar baik akan sampai pada sebuah keputusan. Selain Yesus, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sebab hanya dialah satu-satunya juru selamat, penolongku. Jadi saudara sekalian, jemaat-jemaat di Makedonia mempunyai iman yang begitu kokoh karena mereka meyakini berita baik ini. Jika orang Kristen tidak memiliki keyakinan yang fundamental ini, cepat atau lambat imannya akan terhambat.
Yang kedua, saudara sekalian, jemaat Makedonia adalah jemaat yang siap membayar harga. Anugerah Allah tidak dijual dan tidak bisa dibeli. Itu diberikan dengan gratis, cuma-cuma oleh Allah kepada setiap orang yang menerimanya. Akan tetapi, saudara, mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jemaat di Makedonia, saudara. Dia katakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada Timotius, Paulus pun berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Rupanya, saudara, jemaat Makedonia mengerti ajaran Yesus Kristus tentang memikul salib dan menyangkal diri. Itulah ongkos, harga yang harus mereka bayar. Dan mereka tahu itu. Salib adalah simbol kematian dan sekaligus lambang pergumulan karena iman. Sekalian, ada orang tertentu di tempat tertentu harus membayar dengan darah, bahkan dengan nyawa mereka. Karena mereka sudah meyakini ini, mereka menghadapi itu dengan keberanian yang luar biasa. Banyak sekali martir-martir di dalam sejarah kekristenan yang mati karena iman mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan kata-kata bahagia. Berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya. Berbahagialah kamu kalau engkau kehilangan nyawa karena aku. Saudara sekalian. Tapi sayangnya ada sejumlah orang Kristen yang mau pergi ke surga, tapi tidak tahu ada harga yang harus dibayar. Kalaupun tahu, ada yang sebagian tidak bersedia membayar harga. Mereka tetap hidup sebagai manusia Kristen yang duniawi. Tidak bersedia memikul salib. Dan tidak bersedia menyangkal diri. Jika ingin memiliki iman yang kokoh seperti jemaat-jemaat di Makedonia, yang kuat dan tetap bersuka cita di dalam pergumulan hidup, milikilah kerelaan untuk membayar harga dalam rangka mengikut Yesus. Ketiga, jemaat Makedonia adalah jemaat yang berserah kepada Allah. Itu berarti mereka sungguh-sungguh benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka mempunyai iman yang begitu mendalam kepada Tuhan. Dan inilah yang disangsikan oleh Yesus. Dia pernah berkata, apabila anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Dan iman orang-orang Makedonia ini dapat digambarkan seperti pengalaman Daud yang dituangkan dalam Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan, gembalaku, besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, jemaat-jemaat Makedonia sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Allah tidak tampak secara fisik di depan mereka. Tapi mereka begitu meyakini Tuhan hadir bersama dengan mereka. Itu yang menghiburkan orang-orang Makedonia. Kebergantungan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah yang membuat jemaat-jemaat Makedonia begitu kokoh. Iman mereka menghancurkan
kekhawatiran mereka sebagai manusia. Iman mereka membuat mereka berserah, tapi bukan pasrah kepada Allah. Bukan seperti lagu Doris Day, "Kue Shera, Shera, whatever will be, will be." Apa yang akan terjadi, terjadilah. Berserah adalah mengandalkan Tuhan, sedangkan pasrah hopeless. Seorang dokter yang baik ketika akan melakukan operasi akan berserah kepada Tuhan, berdoa menyerahkan pada Tuhan. Dan dia akan bekerja dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dia. Tapi dokter yang tidak berserah pada Tuhan, mengandalkan kemampuan dia. Dan pada waktu dia tidak mempunyai kemampuan lagi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Orang Kristen tidak diajarkan pasrah, kita diajarkan berserah, bergantung kepada Tuhan, seperti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Itulah sebabnya, sekalipun mereka di dalam berbagai dinamika, di dalam perjalanan iman mereka tetap bersukacita. Itu juga berarti bahwa sukacita yang mereka miliki di dalam hati mereka bukanlah sukacita yang diraih dari pencapaian-pencapaian, bukan sesuatu yang diambil dari luar, bukan karena uang, bukan karena situasi dan kondisi. Ajaib, saudara sekalian. Sejarah kekristenan juga memberikan contoh bagaimana ada anak-anak Tuhan, walaupun mengalami serangkaian penderitaan, tapi mereka tetap waras, tetap bersyukur pada Tuhan, bahkan menciptakan syair-syair yang indah. Salah satunya adalah Horatio Spafford, yang barangkali sebagian di antara saudara sudah pernah mendengar cerita dari hidupnya. Horatio Spafford lahir di New York pada tahun 1828. Dia adalah seorang pengacara yang sukses, memiliki segala sesuatu. Apa yang dimimpikan oleh orang-orang sudah dia miliki pada waktu itu. Dia mempunyai keuangan yang hebat, dan dia juga menjadi seorang penatua dari sebuah gereja. Dia membuka pintunya untuk pelayanan. Dia mendukung pelayanan. Dia seorang pemusik gerejawi. Dia juga seorang yang mempunyai budi yang baik. Dan mempelajari Alkitab secara mendalam. Horatio, seorang yang hebat, sukses di dalam kerohanian, berhasil di dalam karir. Punya keluarga yang baik, 5 orang anak. Pada tahun 1870, iman keluarga ini betul-betul diuji. Anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga ini, yang berumur 4 tahun, sakit demam berdarah dan meninggal. Setahun kemudian, 1871, terjadi sebuah kebakaran yang dahsyat di kota Chicago. Waktu itu ada 250 orang Chicago yang mati terpanggang. Beberapa bulan sebelum peristiwa kebakaran dahsyat itu, Horatio Spafford telah menginvestasikan dananya begitu besar di dalam proyek properti yang semuanya hangus terbakar. Walaupun terbakar dan jatuh miskin, Horatio tetap menjadi tenaga relawan untuk membantu proses evakuasi para korban kebakaran. Beberapa saat kemudian, untuk menghibur keluarga, Horatio memutuskan untuk pergi berlibur bersama dengan istri dan 4 orang putrinya. Selain itu, mereka juga bermaksud untuk mendukung pelayanan D.L. Moody yang sedang melakukan pelayanan KKR besar di akhir tahun 1873. Demikianlah pada bulan November akhir tahun itu, mereka berangkat dari kota New York menuju ke London menggunakan sebuah kapal dari Prancis. Beberapa saat sebelum kapal berangkat,
Sparford terpaksa menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang tidak mungkin ditinggalkan. Agar tidak merusak liburan ini, dia membujuk keluarganya untuk berangkat terlebih dahulu dan dia akan menyusul mereka di Prancis. Kapal yang ditumpangi keluarga Sparford adalah kapal pesiar yang sangat-sangat mewah. Ada 226 penumpang di dalamnya. Kapal itu berlayar memasuki wilayah Samudra Atlantik. Beberapa hari pelayaran, saudara sekalian, pada tanggal 22 November 1873, kapal itu mengalami musibah, tertabrak oleh sebuah kapal yang berbendera Inggris. Akibatnya, kapal itu karam dalam waktu seketika. 9 hari kemudian, Sparford mendapatkan kawat dari istrinya yang melaporkan bahwa hanya dia sendiri yang hidup. Sudah bayangkan, 4 putrinya sekarang menjadi korban dari kecelakaan itu. Sungguh menyedihkan. Sparford kemudian berangkat menuju London beberapa hari dalam pelayaran itu. Tibalah di sebuah perairan yang tenang. Kapten kapal memberitahukan kepada Horatio Sparford, inilah tempat di mana keluargamu mengalami musibah. Sparford konon meminta kapten untuk menghentikan kapal, menaikkan pujian kepada Tuhan. Setelah itu dia turun ke dak kapal, dan di dak itulah dia menuliskan syair-syair 5 stanza yang kita kenal pada hari ini, yang dinyanyikan oleh banyak orang Kristen. Dalam versi Indonesia, judul lagu itu adalah Nyamanlah Jiwaku. Melalui syair itu, Sparford mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan sedikit pun oleh apapun. Ia tidak menumpahkan kedukaannya, tapi lebih berbicara tentang kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Setelah Sparford bertemu dengan istrinya berkata bahwa ia tidak kehilangan anak-anaknya, melainkan hanya berpisah untuk waktu yang sangat-sangat lama. Beberapa waktu kemudian, atas bantuan seorang bernama Philip Bliss, seorang pencipta lagu dan tim pelayanan dari D.L. Moody, syair indah yang ditulis oleh Horatio Sparford kemudian digubah di dalam melodi yang diciptakan oleh Philip Bliss. 3 tahun setelah peristiwa itu, November 1876, di dalam sebuah kebaktian di Chicago yang dihadiri ribuan orang, Philip Bliss memperkenalkan lagu It Is Well With My Soul sebagai himne. Itu pertama kalinya lagu itu diperkenalkan kepada khalayak ramai orang-orang Kristen. Tragis, saudara. Sebulan setelah lagu itu diperkenalkan, Desember 1876, Bliss dan istrinya dalam sebuah perjalanan pelayanan menggunakan kereta api dari kota New York menuju Chicago. Di dalam perjalanan kereta itu, memasuki wilayah Ohio, jembatan tiba-tiba runtuh dan kereta api terjatuh ke sungai yang membeku dan kereta terbakar. Dari 160 orang dalam kereta itu, hanya 14 orang yang berhasil selamat dan 59 jenazah yang dapat dikenali. Orang-orang berkeyakinan Bliss dan istrinya termasuk di antara korban yang tewas dan tidak dapat dikenali. Sungguh tragis. Setelah itu, Horatio Sparford
mendapatkan penolakan dari gereja yang dia bantu bangun. Karena gereja mempunyai sikap yang begitu picik, naif, menganggap bahwa Horatio Spafford pasti mempunyai dosa yang tersembunyi. Itu sebabnya dia mengalami begitu banyak kedukaan yang beruntun. Spafford dan istri akhirnya meninggalkan kota Chicago. Dan kemudian sebanyak 13 orang dan beberapa orang anak mereka pergi dari Amerika, bermukim di Yerusalem dan melayani di Yerusalem sampai dia meninggal 7 tahun kemudian di kota Yerusalem. Sekalian doa saya, semoga semua rahasia iman yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Makedonia dimengerti oleh kita semua, dan itu pun jadi milik kita, sehingga di dalam menghadapi tantangan sesulit apapun kita tetap kokoh beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan, kemiskinan sekalipun, kita tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengalaman iman yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia yang kami pikirkan kembali pada hari ini. Kiranya apa yang menjadi rahasia iman mereka itu menjadi milik kami ya Bapa. Suara hamba-Mu telah selesai. Kiranya Roh Kudus terus menerjemahkannya, menggemakannya di dalam kehidupan kami, sampai kami mengerti sungguh-sungguh kebenaran. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sedang bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kita sampaikan kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang baru kita dengar dapat meresap dalam hati kita masing-masing dan menjadikannya sebagai pelita dalam setiap langkah kita sehari-hari. Saatnya kita memberikan persembahan perpuluhan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, saudara-saudara sekalian dapat memasukkan persembahan saudara di dalam amplop dan menuliskan tanggal kebaktian hari ini. Nanti diserahkan ke gereja pada saat kebaktian reguler kita normal kembali. Dan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang mau transfer, bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai nats persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas segala berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan perpuluhan kami ya Bapa, sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kiranya persembahan ini agar boleh digunakan ya Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kiranya penggunaan persembahan ini ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringi persembahan kita nyanyikan sebuah lagu dari KPPK nomor 247, Limpahlah Piala. Jemaat yang sedang bangkit berdiri, ibadah kita akan segera berakhir. Kita akan terima doa pengutusan dan berkat. Sebelum mengakhiri ibadah, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang kembali padamu, mengucapkan syukur atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami semua. Sekalipun dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang tidak normal, kami tetap memuji kepada Engkau ya Bapa. Bila dalam kondisi yang berat seperti ini, kami tidak kehilangan kesukaan kami, sukacita kami di dalam hari-hari ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk beberapa kondisi yang sedang berkembang di saat ini. Kami berdoa untuk pertikaian yang sedang terjadi di benua Amerika. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini agar kerusuhan yang terjadi, penjarahan yang terjadi dapat diatasi dengan baik agar bangsa ini kembali stabil lagi Bapak. Kami juga berdoa untuk begitu banyak bangsa miskin yang mengalami kesulitan untuk membiayai hidup negara mereka. Tuhan, Kau yang menolong ya Bapak. Kami berdoa juga kiranya pandemi ini akan segera terselesaikan dengan baik, termasuk kami di Indonesia akan beraktivitas dengan baik lagi. Dalam waktu singkat kami akan memasuki new normal. Tuhan, Kau yang menolong agar setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Berkatilah pergumulan kami. Orang-orang yang sedang patah hati, orang-orang yang sedang bergumul, anugerah-Mu yang turunlah ya Bapa. Penghiburan-Mu, kekuatan-Mu turun. Bila damai seperti yang dimiliki oleh Horatio Spafford juga dimiliki oleh jemaat-Mu ya Bapa. Dengarkan kami Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sekali lagi, saudara, shalom. Kita tetap bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya, atas pemeliharaannya, atas berkat yang Dia berikan kepada kita. Sekalipun berminggu-minggu kita mengalami tekanan demi tekanan, semua orang susah, semua orang mengalami kondisi yang tidak nyaman. Kita berdoa, saudara, tidak lama lagi kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, bekerja dengan lebih baik, dan bisa pergi ke gereja, beribadah lagi dengan baik. Tentu dengan kondisi yang berbeda. Jaga kesehatan, dan bersukacitalah terus dalam Tuhan. Amin.